Shalom. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah di saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu 28 Juni 2020. Kita diundang untuk berdiri. Mari kita angkat pujian dengan melakukan kidung jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa Maha-Mu menjadi bergema. Lariku adalah bersyukur semua. Malaikat segenap memuji di Kau Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Berhubung dengan tema ini, kami memilih sebagai nas pembimbing dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita berdoa. Di hari Minggu yang penuh dengan ucapan syukur, kembali lagi kami datang menghadap takhta kekudusan-Mu ya Tuhan. Karena kami sungguh merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau terus memberi kami kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Sekalipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Engkau hadir dalam persekutuan kami. Karena itu Bapa, di saat ini kami datang kepadamu. Kami bermohon biarlah Engkau hadir dalam persekutuan ibadah kami di saat ini. Sehingga ibadah kami saat ini boleh tertahbis hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan melakukan kidung jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Kamu telah mendengar firman,
Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bagaimanakah kita mempraktekkan firman ini? Apakah kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita? Apakah kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Patutlah kami mengaku bahwa kami banyak kali melakukan apa yang menurut kami benar dan yang menguntungkan kami. Kami tidak taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun, Engkau juga adalah Allah yang Maha Adil, yang membenci setiap dosa manusia. Karena itu oleh kasih-Mu, Engkau rela menganugerahkan putra-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Sekalipun terkadang dalam kami menjalani hidup ini, ada begitu banyak hal yang kami lakukan, ada begitu banyak hal yang kami ucapkan, ada begitu banyak hal yang kami pikirkan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan yang sering membuat kami jatuh di dalam dosa. Terkadang juga kami lebih mementingkan diri kami sendiri daripada kami menolong, melayani, dan mengasihi sesama kami. Karena itu Bapa, di saat ini kami memohon pengampunan yang daripada-Mu, sehingga dalam kami menjalani hidup ini, kami senantiasa terus dibaharui oleh-Mu. Dan dengan darah-Mu yang kudus, yang akan menghapus segenap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini pengakuan dosa kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 27, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Marilah di saat ini kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, inilah kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk belajar firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan terus menuntun dan mengarahkan setiap langkah kehidupan kami untuk berjalan di jalan yang Engkau tunjukkan. Karena itu, berfirmanlah Engkau bagi kami, pakailah hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan membaca Alkitab dalam kitab 1 Korintus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Di bawah perikop bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Sampai di sana firman Tuhan disambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tak terasa kita sudah berada lagi di minggu yang keempat di bulan Juni. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesempatan dan waktu untuk boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mata tidak bisa melihat indahnya alam
jika kaki tidak menghentarnya untuk keluar rumah. Mulut tidak bisa menikmati lezatnya makanan jika tangan tidak menyuapnya. Telinga tidak bisa mendengar merdunya suara jika mulut tidak menyanyikannya. Karena itu setiap anggota tubuh mempunyai fungsinya masing-masing. Dan setiap anggota tubuh saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita diberikan berbagai karunia dan talenta yang berbeda-beda dari Tuhan, agar kita dapat saling melengkapi, dapat saling menolong satu dengan yang lain. Sebab sehebat, sekuat, dan sekaya apapun kita, pasti kita tidak luput dari berbagai kekurangan. Sehingga ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, tantangan, pergumulan, persoalan pun seringkali silih berganti dalam kehidupan kita. Dan itu artinya kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita membutuhkan orang lain dalam kita menghadapi berbagai persoalan, berbagai tantangan. Bahkan kita juga membutuhkan orang lain yang dapat kita percaya untuk mencurahkan isi hati kita. Apakah itu suami kita, apakah itu istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita. Sehingga ketika kita telah mencurahkan isi hati kita, pastinya akan ada kelegaan. Mungkin beban kita akan terasa ringan. Nah, saudara-saudara, karena itu memang Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai makhluk individualis, melainkan sebagai makhluk sosial yang harus saling menolong, yang harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Itu artinya manusia membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, hal ini jugalah yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Untuk kiranya dapat menolong dan membantu orang-orang kudus, orang-orang miskin yang ada di Yerusalem, dengan cara menyisihkan sebagian uang mereka untuk dibagikan kepada jemaat yang ada di Yerusalem, yang pada saat itu sementara mengalami bencana. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh jemaat di Galatia. Nah, saudara-saudara, hal ini bukan semata-mata memberatkan beban jemaat yang ada di Korintus. Tidak. Bukan juga meringankan beban kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Tetapi maksud Paulus menyampaikan firman ini agar supaya ada keseimbangan. Karena itu Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menyisihkan persembahan mereka sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari hasil pekerjaan mereka. Dan mereka yang menerima banyak, hendaklah mereka juga memberi banyak.
Dan bagi mereka yang menerima sedikit, janganlah menjadi alasan untuk tidak memberi. Tetapi berilah sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Sebab berbicara soal pemberian, tidak dilihat dari berapa banyak yang kita berikan, tetapi dilihat dari ketulusan hati kita dalam memberi. Karena itu saudara-saudara, memberi jangan tunggu nanti kita menjadi kaya baru torang memberi. Jangan tunggu torang jadi pejabat baru torang tolong orang. Mungkin saat ini bilang, aduh apa yang kita mau kasih kasihan, sedangkan kita susah. Nah saudara-saudara, mari kita memberi. Karena berbicara soal pemberian bukan hanya berbicara soal materi atau uang, tetapi berbicara soal pemberian juga adalah pemberian semangat. Kita saling memberi semangat, saling memberi motivasi, saling mengingatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Asalkan kita menjalaninya dengan tulus, maka kita percaya kita melakukannya untuk Tuhan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semua kita pasti diberikan berbagai karunia. Semua kita pasti diberikan berbagai talenta oleh Tuhan, berbagai kelebihan. Mari pergunakan karunia talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk menolong sesama kita. Memang berbicara soal memberi bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang gampang. Memberi di saat dalam kelimpahan mungkin itu biasa. Tetapi bagaimana jika kita memberi di saat dalam kekurangan? Pasti ini merupakan hal yang sulit, yang tidak gampang untuk kita lakukan. Tetapi ketika kita mau meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita. Sebagaimana seorang janda miskin yang ada di Sarfat, di tengah kekurangannya, dia mau berbagi dengan Elia, sang abdi Allah. Dan ketika dia mau berbagi dengan Elia, sekalipun dia dalam kekurangan, dalam keterbatasan, maka Allah bekerja secara luar biasa dalam kehidupannya. Apa yang tidak dapat ia pikirkan, apa yang tidak ia bayangkan, itu yang Allah kerjakan dalam kehidupannya. Allah bukan hanya mencukupkan kebutuhan hidupnya, tetapi juga Allah menyembuhkan dan membangkitkan anaknya yang sakit. Nah saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Jika kita mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, jika kita mau menolong sesama kita, kita percaya juga Allah turut bekerja di setiap kehidupan kita. Karena itu, mari dalam menjalani kehidupan ini, belajar dari firman Tuhan di saat ini. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk bertolong-tolonglah kita menanggung beban. Terlebih di tengah pandemi virus COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, banyak orang yang bergumul. Baik bergumul tentang makanan, tidak mendapatkan makanan. Banyak orang juga bergumul tentang ekonomi, menyekolahkan anaknya. Bergumul tentang pekerjaan. Bergumul dengan persoalan rumah tangga. Karena itu mari, jika Tuhan menetapkan kita di tengah-tengah dunia ini, kita percaya Tuhan punya maksud agar kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk menjalankan amanatnya. Amin.
Kita sambut dengan melakukan Jika Padaku Ditanyakan, Kidung Jemaat nomor 432. Kepadaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, marilah di saat ini kita memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita melakukan NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, di saat ini mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan dalam kehidupan ini. Dan kami pun bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh berdoa. Di dalamnya juga kami boleh belajar firman yang mengingatkan kami untuk saling menolong, saling melengkapi, saling melayani satu dengan yang lain. Sehingga dalam kehidupan bersama sebagai satu tubuh Kristus, kami akan selalu hidup saling menopang. Ya Bapa di surga, karena itu kami berdoa dan bermohon, mampukanlah kami untuk menjadi alat berkat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu di mana Engkau utus kami pergi dan berada. Sehingga hidup kami dapat selalu berbuah dan buah-buah yang baik boleh dirasakan oleh sesama kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan di saat ini juga kami berdoa kepadamu untuk jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Biarlah Engkau memberkati hamba-hamba pelayan-Mu, mulai dari badan pekerja majelis jemaat, Ketua Pendeta Ibu Dice Teli Yakob Turalaki Master Teologi, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota, bahkan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 10, ketua-ketua BIPRA, UPK BIPRA, komisi-komisi kerja, BPPJ, kostor pegawai, kelompok fungsional, bahkan panitia yang terbentuk di tahun yang berjalan ini. Biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati, sehingga tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan itu dapat kami lakukan dengan baik. Semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi juga kami berencana pada tanggal 5 Juli 2020 hendak memulaikan persekutuan ibadah di gedung gereja. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon,
Berkatilah setiap rencana kami, tetapi biarlah rencana dan kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami, bukan kehendak kami Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi juga kami berdoa kepada-Mu untuk tim multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Terus Engkau pakai mereka dengan hikmat-Mu, dengan talenta-talenta yang Engkau beri, senantiasa mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan arif dan bijaksana, sehingga apa yang dilakukan semua itu juga untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang melihat, Tuhan juga yang akan memperhitungkan jerih juang yang mereka kerjakan untuk Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, dari kolom 1 sampai kolom 10, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia yang ada. Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal setiap kehidupan kami. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Tetapi juga Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi. Karena itu, biarlah Engkau tilik segenap kehidupan kami. Engkau yang bekerja di segenap kehidupan yang kami jalani. Karena kami percaya jika ada tangan Tuhan yang kuat, yang bekerja atas hidup kami, kami percaya kami dapat melewati setiap tantangan, pergumulan, persoalan hidup. Tetapi juga jika Engkau dapati dalam kami menjalani hidup ini, ada pergumulan sakit yang kami rasakan, Tuhan Yesus, biarlah Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit, ataupun saudara-saudara kami yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Khususnya kami berdoa buat Ibu Eka Tiada yang bergumul dengan sakit. Biarlah Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus pulihkan, sehingga oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, ia boleh merasakan pemulihan yang daripada-Mu. Tetapi juga kami berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang boleh bersyukur merasakan berkat Tuhan dengan ketambahan usia setahun dalam pribadi ataupun pernikahan mereka. Biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu bersama dengan mereka. Tuhan yang akan melengkapi sukacita mereka dengan berkat-berkat yang melimpah, sehingga mereka pun mampu untuk memberi diri kehidupan mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai di pelosok desa. Kiranya Tuhan pakai para pemimpin kami dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, agar mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, sehingga kehidupan yang penuh dengan kerukunan, kedamaian, ketentraman boleh kami rasakan bersama. Tetapi juga kami berdoa kepada-Mu untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, para janda, duda, fakir, miskin, anak-anak yatim piatu. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, Tuhan yang akan memberi kekuatan pengharapan bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan memerangi pandemi virus COVID-19. Para dokter, perawat yang ada, Tuhan yang akan selalu menutup bungkus kehidupan mereka, sehingga dijauhkan dari berbagai hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan selalu melihat apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi juga kami berdoa bagi mereka yang terkena virus COVID-19 atau virus corona. Kiranya Tuhan Yesus jamahan tangan kasih-Mu yang akan memulihkan, menyembuhkan mereka. Sehingga oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka juga boleh merasakan dan melihat akan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepada-Mu untuk segenap kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami.
bahkan pun kehidupan rumah tangga kami. Biarlah semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah memberi persembahan, biarlah persembahan ini dapat digunakan, dikelola dengan baik, benar, jujur, dan bertanggung jawab untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Kami tidak memaksa kehendak kami yang jadi atas kehidupan kami, tetapi biarlah rencana dan kehendak-Mu yang selalu terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan menutup ibadah ini, diundang berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku Di lembah berguna dan berair sejuk. Ya kemana Juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat rasuli dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, demikian kita sudah beribadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.